Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan. Berjumpa lagi melalui renungan malam pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian boleh menikmatinya dengan penuh sukacita. Mari kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Kami ada hingga saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata karena kemurahan Tuhan. Sepanjang hari Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan kami, bahkan memberi kemampuan bagi kami untuk menyelesaikan. Dan biarlah semua yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan ini.
Sebelum kami beristirahat, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu, memohon pimpinan-Mu, memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau menyertai dan terus menuntun kehidupan kami. Dan firman-Mu akan menyapa kami bersama pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami supaya firman-Mu ini boleh kami pahami dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepada-Aku dan tidak menghormati kekudusan-Ku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita hayati bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini dalam satu tema, bijaklah berkata-kata. Bijaklah berkata-kata. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita ingat-ingat perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini, mana yang lebih banyak? Ucapan kita memberkati atau ucapan kita justru mengutuk? Atau apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan adalah hal positif, atau mungkin yang sebaliknya adalah hal yang negatif? Ada pepatah yang mengatakan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Ya, lidah lebih tajam daripada pedang. Nah, dalam hal apa kita bisa mengatakan bahwa ternyata lidah itu lebih tajam daripada pedang? Ya, bukankah lidah ini adalah
anggota tubuh yang Tuhan sudah ciptakan demikian baik. Tetapi seringkali bahwa kita sebagai manusia justru tidak memanfaatkan anggota tubuh itu dengan benar. Ya, malah kita memanfaatkan untuk hal-hal yang mendatangkan hal buruk dalam kehidupan kita. Nah, ini sebagai salah satu contoh ketika kita menggunakan lidah ini dengan tidak benar, bercerita yang tidak benar tentang orang lain, dan pada akhirnya mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya pula, kalau lidah ini kita manfaatkan untuk hal yang baik, akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa belajar bersama untuk melihat bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh Musa ketika ia dipakai oleh Tuhan untuk menuntun perjalanan umat keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Allah menghendaki bagaimana Musa hadir pada saat itu sebagai seorang pemimpin yang sungguh-sungguh takut dan setia kepada Tuhan. Ya, memang benar bahwa dalam banyak hal Musa sesungguhnya telah memperlihatkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi juga dalam hal-hal tertentu seringkali muncul kekesalan dalam hati Musa melihat tindakan yang dilakukan oleh umat yang membuat dia harus mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Dan itu jelas dalam pembacaan kita. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ya. Menganggap orang-orang Israel saat itu sebagai orang durhaka. Ya. Artinya bahwa ucapan Musa adalah ucapan kekesalan terhadap tindakan umat Allah pada saat itu. Tetapi sesungguhnya Allah tidak berkenan, Allah tidak menyetujui apa yang diungkapkan oleh Musa. Yang pada akhirnya bahwa kemarahan Musa itu dilampiaskan ketika ia memukul bukit batu itu, yang sebenarnya bahwa Allah tidak memerintahkan dengan cara seperti itu. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Konsekuensi dari ketidaksetiaan dan ketidaktaatannya karena ungkapan yang dikeluarkan oleh Musa sesungguhnya juga berakibat fatal bagi dirinya ketika ia tidak dimungkinkan untuk memasuki tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Hal ini menjadi sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk terus menjaga tutur kata kita, untuk terus bijak dalam mengungkapkan kata-kata. Karena ungkapan orang mengatakan bahwa kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata itu adalah bagian orang lain, ya tidak mungkin lagi kita tarik, ya mungkin yang adanya mungkin hanyalah permintaan maaf. Tetapi tidak mungkin lagi akan kita tarik bahwa saya tidak mengatakan hal seperti itu, misalnya kalau hal-hal yang keliru. Nah, sehingga mengingatkan kita bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kita, bagaimana kita berpikir secara bijak, bertindak secara bijak, dan juga berkata-kata dengan bijak. Ya, kadang juga penilaian orang terhadap seseorang itu dari kata-katanya, ya, dari ungkapan-ungkapan yang ia lakukan, orang bisa menilai bahwa orang ini punya kebijakan dalam menyampaikan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Tetapi juga dari kata-kata seseorang bisa dinilai bahwa orang ini keras, orang ini pikirannya tidak benar dan sebagainya. Nah, yang dibutuhkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita tetap bijak dalam mengungkapkan kata-kata, dan hal ini hanya mungkin
ketika kita tetap setia menjadi pengikut-pengikut Tuhan, dan lebih pada ketaatan kita pada firman daripada ketaatan kita terhadap hal-hal yang duniawi. Nah, semoga dengan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini akan terus mengajarkan kita bersama untuk menjaga bagian tubuh yang Tuhan berikan bagi kita, dalam hal ini lidah, sehingga bisa dikontrol dengan baik dan bisa mengeluarkan kata-kata bijak, kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang justru mengutuk orang lain dan mendatangkan hal yang tidak baik juga dalam kehidupan kita. Tuhan dimuliakan dan firman-Nya menjadi pegangan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, penyertaan dan kasih-Mu lah yang boleh kami alami bersama, sehingga malam hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang terus mengajarkan kami bagaimana bijak mengeluarkan kata-kata dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Karena seringkali bahwa ketika kami tidak bijak dalam mengeluarkan kata-kata, justru akan membawa kami kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak keterbatasan dalam diri kami untuk memanfaatkan bagian tubuh yang Tuhan berikan bagi kami, dalam hal ini lidah. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus mengandalkan kehidupan kami, sehingga bagian tubuh yakni lidah yang Tuhan berikan bagi kami boleh mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan, boleh mengeluarkan kata-kata yang memberkati, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memperbarui kehidupan kami untuk bijak dalam menjalani kehidupan, termasuk di dalamnya bijak dalam berkata-kata. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk jemaat-Mu, biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu aktivitas kami. Bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah aktivitas kami masih terbatas, namun kami yakin bahwa Tuhan akan terus menuntun dan menjaga kehidupan kami. Berkati kami dalam menyatakan peran masing-masing dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu semuanya itu, dan kiranya semua boleh kami laksanakan dengan selamat sejahtera. Untuk jemaat-Mu yang diperhadapkan dengan pergumulan, biarlah mereka terus dikuatkan dan ditopang oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan melebihi segala-galanya dalam kehidupan kami. Kasih-Mu mampu mengalahkan ketakutan kami, kekhawatiran kami, bahkan kecemasan kami. Dan juga Tuhan, kami terus bersyukur untuk beberapa jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan umur di hari ini. Biarlah mereka terus mensyukuri bahwa itu hanya mungkin terjadi karena kasih Tuhan. Dan untuk mereka yang boleh sembuh dari penyakit, Tuhan pun terus memberkati. Yang sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pendidikan, bahkan juga berbagai berkat lain yang Tuhan nyatakan. Kiranya Tuhan berkenan atas semuanya. Berkati anak-anak kami ya Tuhan dalam perjuangan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Kiranya mereka terus mengandalkan kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan malam ini kami mau istirahat, Tuhan akan menjaga kami, supaya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera. Dan dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang membawa kehidupan kami kepada-Mu. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.